Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samsul Hadi di Teknologi Rekayasa Internet Jaringan Komputer 2. Jadi di sini saya sudah masuk ke lab 9 ya, di modul 9 yaitu 9.3.3 paket tracer tentang HSRP configuration with ya. Ini saya isi dulu. Nah, di sini kita diberikan satu addressing table dengan tujuan belajar steady configure steady router protokol HSRP. Jadi kita itu belajar mengkonfigurasi host steady router protokol HSRP untuk menyediakan perangkat gateway default yang berlebihan ke host di LAN. Jadi setelah kita mengkonfigurasi ini ya, mengkonfigurasi si HSRP ini, itu tuh kita juga menguji konfigurasi untuk memverifikasi bahwa default gateway if current gateway device become unavailable, bahwa perangkat gateway saat ini tidak defaultnya berlebihan jika perangkat gateway-nya itu tidak tersedia. Jadi poin pertamanya yaitu mengkonfigurasi HSRP active router, lalu router siaga HSRP, standby router, dan juga verify HSRP operationnya. Nah, jadi untuk backgroundnya di sini tuh spanning tree protocol provide loop tree redundancy between switch within a LAN. Jadi itu STP ya, STP atau spanning tree protocol itu menyediakan redundansi bebas loop antar switch dalam LAN. Nah, tetapi dia tuh tidak menyediakan gateway default untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan gateway-nya gitu, sehingga routernya itu gagal gitu. Di sini flash router gateway flash hub redundancy protocol FHRPS provide redundancy default gateway for end device with no additional end user configuration necessary. Freeze hub untuk perangkat akhir tanpa konfigurasi pengguna akhir tambahan yang diperlukan dengan freeze hub redundancy protocol. Freeze hub redundancy protocol atau VFHRPS itu menyediakan gateway default yang berlebihan untuk perangkat ya, yang berlebih untuk perangkat pengguna akhir tanpa konfigurasi pengguna akhir tambahan yang diperlukan. You will configure HSRP. Nah, berarti di sini kita akan mengkonfigurasi HSRP pada router 1 dan router 3 yang berfungsi sebagai gateway default. Satuan LAN 2 HSRP. You will create virtual gateway. Jadi kita akan membuat gateway virtual yang menggunakan alamat you will create virtual gateway DHCP same default gateway address yang menggunakan alamat host pada LAN. Oke, kita langsung aja ke ini ya, ke part 1 yaitu verify connectivity. Jadi di sini go to the desktop PCA and open a command prompt di PCA. Command prompt trace the path from PCA to web server by executing the trace route
di sini kita akan melakukan traceroute ya, atau pelacakan 209.165.200.226. Di sini komplit berarti paket sampai ke alamat IP yang dituju. Perangkat mana yang berada ya? Which device are on the path from PCA to the web server? Perangkat mana yang berada di jalur dari PCA ke server web? Terus use the addressing table to determine the device name. Lalu kita lihat di addressing table di atas untuk melihat nama perangkat yang terhubung. Jadi di sini pertama itu 192.168.1.1 itu default gateway S1 berada di ini R1 berarti ya. Kita melewati R1 lalu 10.1.2 ya 10.1.1.2 itu di R2, kita melewati R2 dan 10.1000 itu masih di R2. Bukan di R2 ding, di iNet, lalu sampai ke tujuan atau sampai ke server, web servernya. Jadi kita melewati 3 ini nih. Yang pertama itu kita lewat R1, lewat R2, lalu lewat iNet. Lalu tracer the path to web server from PCB. Nah, sekarang dari PCB kita coba traceroute. 209.165.200.226. Satu alamat IP terbaca 131.3 itu kita lewat R3, router 3, lalu 10.112 itu router 2, ini iNet, lalu sampai ke server. Observe, masuk ke step 3, observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Select the default tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 and switch 3. Open a command prompt the PCB. Nah, di PCB command prompt the tracer command with the web server as the destination. Kita traceroute ke web server sebagai tujuan. Lalu bandingkan, compare the current output with the output of the command from step 2. Kita bandingkan keluaran perintah dari langkah 2. Bentar. R3. Bucket toolbar and delete the link between R3 and switch 3.
Reserve command web server destination. Di sini kita harus menghapus dulu nih. Menghapus from the packet tracer toolbar and delete the bitwing. Kalau seumpamanya R3 dan S3-nya dihapus, R3 bisa nih. Gimana ya? Kalau misalnya R3 sama S3-nya dihapus ya PCB ya nggak bisa sampai ke web server lah. Dia mau lewat mana gitu kan? Nggak bisa. Klik the connect icon the lower the PT window. Truk icon. Tuh kan gitu ya. Bisa dihapus dah. Nggak bisa. Di sini kita harus mengkonekkan kabel. Klik as switch 3. Select 4 GB. Mana ini? Gak ada. GB Ethernet 2 sama ini dipakai Ethernet 2 0/0. Iya benar ini harus IP R1 enable OTT interface interface GB 0/1 standby version 2 enter. Lalu standby on IP 192.168.1.254. Jadi kita mengkonfigurasi untuk HSRP pada GB 0/1 di router 1. Lalu catatan di sini ya, standby version 1 itu hanya untuk support IP4, IP4 doang. Lalu di sini itu kita mengkonfigurasi alamat IP dari gateway default virtual ya, dimana alamat ini nih harus dikonfigurasi pada host manapun yang memerlukan layanan gateway. Karena itu tuh menggantikan alamat antarmuka fisik router yang sebelumnya telah dikonfigurasi pada host. Lalu multi instances of HSRP can be configured on a router. Beberapa contoh ya, di sini ada beberapa contoh HSRP dapat dikonfigurasi pada router, di mana harus menentukan grup HSRP untuk mengidentifikasi antarmuka virtual antar router dalam grup HSRP. Jumlah ini harus konsisten antar router dalam grup
Nah, di sini nomornya itu ada nomor 1 dengan alamat IP ini. Kita enter. Lalu setelah itu kita itu menentukan atau menunjuk router aktif untuk grup HSRP-nya. Nah, ini di copy aja. Lalu setelah itu di sini dia router itu akan aktif ya. Tuh LAN gateway. Tetapi jika desirable that the active router resume that role when it becomes available again, configure it to prime the service of the standby router. The active router will take over the gateway role when IT becomes available again. Tetapi kalau misalnya kita menginginkan agar si router ini aktif dan melanjutkan perannya itu, jadi kita harus konfigurasi untuk mendahului layanan router siaga. Mendahului layanan router siaga itu standby one prime itu tadi untuk perintahnya. Nah, ini udah, ini kita copy aja. Bentar. What will the HSRP priority of R3 be when it's added to HSRP Group 1? Ya, untuk Group 1 itu 100 yang merupakan nilai defaultnya. Di sini kita bisa lihat default value is 100. Ya, 100 untuk nilai default HSRP-nya. Lalu kita konfigurasi HSRP di router 3. Di router 3 enable configure terminal. Router 3 itu kan dia kan tadi Ethernet 0/0 gigabit interface gigabit 0/0. Enter. Di sini standby version 2. Lalu standby 1 IP standby 1 IP 192.168.1.254. Enter. Lalu ini untuk verify-nya. Di sini bisa kita cek and so grup 1 version 2. Lalu di R1 and
grup 1 version 2, lalu di R1 scroll dan brief. Di sini kita samakan, di sini sama, di R3 scroll dan brief 100, di R3 nya 100, iya benar, itu benar. Lalu ini the default gateway address for PCA, PCC, S1, S3. Kita merubah alamat default untuk PCA, PCC, dan S1, S3. Untuk alamat yang digunakan itu ini nih, yang standby. Berarti kita ke switch 1 dulu, enable config t IP default IP default 192.168.1.254, enter. Lalu di switch 3 configure terminal IP nya 192.168.1.254, enter. Lalu kita rubah ini, kita copy, kita taruh di PCB, PCA, kita coba transfer lagi. Masih sama lewatnya, dari PCA ke PCB itu masih sama lewatnya. Kalau dari PCB itu tadinya dia lewat router 3, sekarang dia lewat router 1. Dia udah sama kayak PCA. Jadi tadinya dia lewat sini ke sini, sekarang lewat sini ke sini, dan PCA juga lewat sini ke sini. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.